Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Devi Maufiroh. Pertemuan kali ini masih membahas tentang KD 3.1, yaitu memahami administrasi keuangan. Yuk langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu definisi administrasi keuangan. Nah, administrasi keuangan ini terdapat beberapa pendapat mengenai arti administrasi keuangan sendiri. Yang pertama, pendapat menurut De Liang Ji. Nah, menurut De Liang Ji ini, administrasi keuangan adalah proses pengurusan atau penyelenggaraan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama. Nah, sedangkan administrasi keuangan dalam arti sempit yaitu kegiatan pengelolaan keuangan dan akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan, pendapatan, dan pengeluaran untuk pendanaan kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan arti dari administrasi keuangan dalam artian luas, secara luas, yaitu suatu kegiatan pengelolaan keuangan yang erat kaitannya dengan penggunaan dan pelaksanaan dana yang ada dalam suatu organisasi. Nah, jadi dari beberapa pendapat tadi dapat kita simpulkan bahwa administrasi keuangan adalah upaya manajemen yang mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, administrasi keuangan sendiri adalah bagaimana cara mengatur, mengorganisasikan, merencanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai tujuan perusahaan sendiri. Oh iya, administrasi keuangan ini sangat penting bagi suatu perusahaan. Kenapa? Karena administrasi keuangan sendiri itu bagian dari manajemen perusahaan yang akan digunakan untuk mengevaluasi dan mengambil keputusan dalam kegiatan yang akan dilakukan perusahaan, supaya perusahaan sendiri mengetahui kesehatan atau kondisi perusahaan tersebut. Nah, untuk tujuan dari administrasi keuangan sendiri apa sih? Jadi, tujuan dari administrasi keuangan yang pertama yaitu memperlancar proses keluar masuk uang. Kemudian, mempermudah transaksi uang. Kemudian, adanya bukti transaksi. Dan yang terakhir, mengetahui kondisi keuangan di perusahaan dalam periode tertentu. Karena proses keluar masuk uang, kemudian dari proses keluar masuk uang tadi pasti adanya bukti transaksi yang digunakan itu nanti akan dicatat dalam sebuah laporan sehingga perusahaan itu bisa mengetahui kondisi keuangannya di periode tertentu. Kemudian untuk manfaat administrasi keuangan sendiri ada 3. Yang pertama, teraturnya penerimaan maupun pengeluaran uang dalam suatu perusahaan. Kemudian pemanfaatan uang mampu dikendalikan dan dikoordinasikan dengan baik. Dan yang terakhir, berkurangnya kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan. Jika seluruh komponen administrasi keuangan ini dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya, maka kinerja administrasi keuangan ini akan baik juga. Nah, kinerja administrasi keuangan yang baik ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan produktif. Nah, untuk menciptakan suasana kerja tadi ya, suasana kerja yang lebih nyaman dan produktif, maka perlu adanya komponen-komponen administrasi keuangan kan? Apa saja sih komponen-komponen administrasi keuangan ini? Nah, yang pertama ada perencanaan keuangan. Nah, jadi seluruh kegiatan perencanaan, pengeluaran dan pemasukan kas yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan keuangan ini berkaitan dengan
rencana pengeluaran dan pemasukan kas dalam kurun waktu tertentu. Misal, rencana keuangan dan pengeluaran kas dalam satu periode atau 1 tahun anggaran, seperti itu. Yang kedua, ada penganggaran keuangan. Nah, penganggaran keuangan itu kegiatan anggaran pemasukan, pengeluaran, dan berbagai kegiatan lain yang sudah dibuat dan direncanakan sebelumnya secara rinci. Nah, anggaran ini rencana, pemasukan, pengeluaran, dan berbagai kegiatan lainnya yang sudah dirinci sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan keuangan, yaitu kegiatan yang mencakup penggunaan dana perusahaan dalam rangka memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Nah, jadi di sini dalam rangka memaksimalkan dana yang ada, perusahaan itu membuat beberapa kegiatan-kegiatan. Kemudian 4, pencarian keuangan. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Nah, kemudian yang kelima ada penyimpanan keuangan, yaitu kegiatan mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Misalnya ditabung di bank, seperti itu. Kalau mengumpulkan dana perusahaan, bisa mencari investor, kemudian dana yang sudah diperoleh ini ditabung di bank atau disimpan di bank. Kemudian yang keenam ada pengendalian keuangan. Nah, jadi pengendalian keuangan ini yaitu suatu kegiatan yang berkaitan dengan penilaian dan perbaikan sistem maupun kinerja keuangan di dalam organisasi. Kemudian yang terakhir, pemeriksaan keuangan, yaitu suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan atau audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Nah, jadi laporan hasil penggunaan keuangan tersebut setelah selesai pasti akan diperiksa atau diaudit supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Prinsip administrasi keuangan yang pertama ada konsistensi. Jadi di sini kebijakan keuangan dari organisasi dari waktu ke waktu itu harus konsisten. Nah, bukan menutup kemungkinan tidak dibolehkannya ada perubahan. Nah, boleh ada perubahan, namun harus ada pemberitahuan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, akuntabilitas. Jadi, administrasi keuangan itu harus bisa dipertanggungjawabkan kegunaannya kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Nah, jadi apapun keuangan yang telah digunakan itu harus bisa dipertanggungjawabkan nanti kepada pemangku kepentingan. Kemudian yang ketiga ada integritas. Nah, di sini individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Laporan dan catatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangannya. Nah, kemudian transparansi. Jadi di sini administrasi keuangan itu harus terbuka dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan. Jadi administrasi keuangan di sini tidak boleh ditutup-tutupi, dia harus terbuka kepada para pemangku kepentingan. Kemudian kelangsungan hidup. Nah, ini memiliki makna agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategi maupun operasional harus sejalan, disesuaikan dengan dana yang diterima. Nah, maksudnya kelangsungan hidup sendiri gimana? Ini maksudnya adalah suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi.
Jadi, manajer sendiri itu harus bisa menyiapkan sebuah rencana keuangan yang menunjukkan bagaimana organisasi tersebut dapat melaksanakan rencana strateginya dan memenuhi kebutuhan keuangannya. Jadi rencananya tercapai serta kebutuhan keuangannya juga terpenuhi. Kemudian ada pengelolaan. Nah, jadi di sini organisasi itu harus bisa mengelola dengan baik dan dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pengelolaan ini berkaitan dengan pengelolaan dana yang telah organisasi peroleh untuk mencapai tujuan perusahaan sendiri. Kemudian ada standar akuntansi. Nah, di sini standar akuntansinya itu IAI, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia. Jadi administrasi keuangan atau laporan yang dibuat itu harus sesuai dengan standar IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang petugas administrasi keuangan. Siapa saja sih pihak-pihak yang terlibat dalam administrasi keuangan? Yang pertama ada manajer keuangan. Nah, jadi tugas manajer keuangan sendiri yaitu bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan. Karena dia manajer, jadi dia yang paling bertanggung jawab dalam pengambilan suatu keputusan dengan menyediakan nasihat keuangan yang sesuai. Nah, kemudian yang kedua ada bendahara. Jadi tugas bendahara di sini yaitu membuat pembukuan dan mengatur keuangan dalam sebuah organisasi perusahaan. Jadi yang bertugas membuat pembukuan atau laporan itu bendahara. Kemudian ada staf keuangan. Staf keuangan di sini tugasnya itu melaksanakan kegiatan administrasi keuangan yang berhubungan dengan mengentry atau menginput hasil-hasil transaksi mulai dari tahap jurnal entry sampai dengan pengarsipan dokumennya. Kemudian sekretaris, tugasnya sekretaris di sini yaitu bertanggung jawab dalam segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan antara pimpinan perusahaan dengan pihak bank. Kemudian melakukan suatu pembayaran rekening pajak, kemudian mengatur kas kecil dengan cara mencatat dan menyediakan sejumlah dana yang diperuntukkan bagi segala keperluan rutinitas yang nilainya kecil. Nah, kas kecil ini hanya untuk pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang nilainya kecil. Nah, untuk pekerjaan petugas administrasi keuangan sendiri yaitu melakukan pengembangan proses, kemudian pelaporan, membuat pedoman untuk membangun dan menjaga keuangan perusahaan, serta mengkoordinasi Departemen Keuangan Kepegawaian. Nah, sedangkan tanggung jawab petugas administrasi keuangan sendiri yaitu pertama membuat, memeriksa, dan mengarsip faktur, nota supplier, serta laporan untuk memastikan status utang piutang perusahaan. Kemudian yang kedua membuat, mencetak tagihan dan surat tagihan. Nah, selanjutnya menerima dan memeriksa tagihan dari vendor dan membuat rekapannya. Kemudian memeriksa rangkuman kas kecil, menginput penerimaan pembayaran dari pelanggan dan pembayaran ke supplier, memeriksa laporan rekonsiliasi, mengarsip seluruh dokumen, melakukan stock of name. Nah, stock of name ini terjadi setiap akhir bulan untuk melihat ada atau tidaknya selisih jumlah barang di gudang dan catatan di keuangan. Baik anak-anak, materi penjelasannya telah selesai. Sekarang tugas kalian yaitu kerjakan latihan berikut, kemudian kirim jawaban kalian ke Bu Devi melalui Telegram. Kerjakan di buku tulis kalian ya. Baik, penjelasan materi kali ini telah selesai. Bu
Bu Devi ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.